Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dasep Sulaiman dengan NIM 2106149. Kali ini saya akan membahas mengenai kompilator dan aturan produksi untuk memenuhi tugas Discovery Learning yang kedua. Yang pertama, pengertian kompilasi. Kompilasi merupakan proses membaca dan menggabungkan suatu kode sumber atau source code yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain atau bahasa sasaran. Alat atau software yang digunakan untuk melakukan proses compile ini disebut compiler. Hasil dari compiler ini sudah berbentuk satu kesatuan perintah dalam bahasa mesin, misal .exe atau .com. Pengertian bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Pada proses kompilasi atau kompilasi terbagi dalam dua fase ya. Pertama, fase analisis. Dalam fase analisis ada lexical analyzer. Pada compiler, lexical analyzer ini biasa disebut juga sebagai scanner. Lexical analyzer adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter satu atau lebih deretan. Karakter-karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan melaporkan sebagai token tak dikenal. Yang kedua, syntax analyzer. Setelah tahapan lexical analyzer, berikutnya ada tahapan syntax analyzer atau biasa disebut parser. Pada tahapan ini token yang didapatkan dari hasil lexical analysis diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam satu struktur tertentu secara spesifik. Yang ketiga ada semantic analyzer. Setelah tahapan syntax analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan semantic analyzer. Tahapan semantic analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusar dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analisis dan fase sintetis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasil dari tahapan syntax analyzer. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode yang executable. Pada kompilasi sederhana lalu dimanipulasi dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Yang fase kedua itu pertama ada intermediate code generator. Intermediate code generator merupakan tahapan awal dari fase sintetis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini menggenerate atau membangkitkan suatu kode berdasarkan parsing tree. Lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address code atau quadruples atau triples. Yang kedua ada kode optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate code generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan kode optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimisasi ya kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Yang ketiga ada kode generator ya. Tahapan kode generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel, lalu instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan relocatable machine code atau assembly code. Keempat, simbol table manager. Simbol table adalah sebuah struktur data dengan record untuk setiap identifier dengan field untuk setiap atribut dari identifier tersebut. Kelima, error handle.
handler ya. Error handler merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Berikut adalah tahapan untuk umum kompilasi. Jadi yang tadi tahapan secara fase gitu ya, 2 fase. Yang selanjutnya adalah tahapan umumnya itu ini harusnya dari ayah. Berikut adalah tahapan umum kompilasi. Mengakses source code yang ditulis oleh programmer dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada yang ambigu. Source code dibawa ke memori komputer, terus source code tersebut diubah menjadi objek kode atau bahasa assembly. Objek kode dihubungkan dengan library yang dibutuhkan untuk membentuk file yang bisa dieksekusi. Selanjutnya ada pembahasan yaitu pertama ada proses kompilasi pada C++. Program C++ ditulis dengan eksekusi .cpp. Agar dapat dieksekusi atau dijalankan, maka program harus dikompilasi terlebih dahulu menggunakan compiler C++. Proses kompilasi adalah file sumber C++ bersama dengan file header H. Ya, yang ini .h ya, diterjemahkan dulu sehingga menjadi kode obj ya, diterjemahkan di compiler C++ ini. Jadi outputnya obj gitu. Format file objek ini adalah biner berkode 0 dan 1. Selanjutnya semua file objek bersama dengan file pustaka atau library.lib itu dikaitkan menjadi satu oleh linker dan hasilnya adalah file executable. Ya, ini skemanya. Pembahasan kedua itu ada aturan tata bahasa, aturan tentang bagaimana suatu bahasa dibangkitkan. Notasi aturan produksi A ke B, yang alpha itu alpha ke beta ya. Yang alpha itu aturan sumber di sebelah kiri dan beta itu adalah hasil yang sebelah kanan. Aturan produksi disusun oleh terminal, variabel. Kalau terminal komponen yang dilambangkan oleh huruf kecil dan variabel komponen yang dilambangkan oleh huruf besar. Aturan produksi merupakan notasi bahasa yang dapat digunakan pada berbagai jenis bahasa pada hierarki Chomsky. Selanjutnya ketentuan aturan bahasa produksi, yaitu alpha tidak boleh kosong ya, dan alpha tidak boleh terminal. Contoh aturan produksi menurut ketentuan di atas ya. Alpha itu variabel, gak boleh terminal. Kalaupun ada terminal pasti harus ada variabel gitu. Dengan alfanya A dan betanya B, bisa atau terminal A dan variabel A. Dengan betanya BCD, alfa B dengan beta B, kapital C dan D ya. Selanjutnya ada AGG dan betanya FFF, CFG dan CU. Ya itu semua aturan produksi menurut ketentuan di atas ya. Jadi untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan